wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial berkaitan dengan soal Udi Buana, yaitu soal untuk latihan UKK kita ya. Nah, video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang gimana caranya membuat kartu customer dan kartu suppliernya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gimana caranya menginput saldo dari masing-masing customer dan supplier itu. Oke, kita cek dulu soalnya. Nah, kemarin kan kita atau di video di video sebelumnya itu kita kan sudah membuat tentang atau membuat daftar customer sama supplier. Sudah saya lengkapi daftarnya ini. Nah, ini customer kita ada 4, terus supplier kita ada 3, sesuai dengan yang ada di soal ini ya, customer dan supplier. Selanjutnya kita akan menginput yang namanya saldo dari masing-masing customer dan supplier. Caranya gimana untuk input saldo piutang dan hutang itu masuknya adalah ini ditutup dulu. Kita input yang piutang dulu. Masuk ke setup, balance, dan customer balance tadi. Jadi yang piutang itu adalah berkaitan dengan customer. Ini ya. Yang pertama untuk JB Alex. JB Alex berarti di sini kita pilih yang JB Alex. Ini di JB Alex-nya dipilih, kemudian di add sale. Kemudian kalau sudah seperti ini kalian enter atau tab. Nah, di sini untuk terminnya sudah sesuai net 30 karena pada waktu kita membuat kartu untuk si JB Alex itu terminnya sudah kita atur sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Sebenarnya ini masih bisa dirubah itu dengan cara ngeklik ini. Nah, kenapa saya menekankan untuk mengatur di kartu customer dan supplier itu biar di sini itu terisi secara otomatis gitu ya. Kemudian selanjutnya isi invoice. Invoice ini adalah nomor faktur. Nomor fakturnya di sini untuk JB Alex itu adalah F1112. Kalian ketikkan untuk invoice F1112. Tanggalnya tanggal berapa? Ini juga nggak boleh salah ya. Kalau misalkan ini salah, nanti pada waktu transaksi itu nanti berefek. Kalian tidak bisa menulasi transaksinya kalau misalkan tanggalnya itu belum diganti. Tanggalnya itu tanggal 25 November 2018. Kalian isikan di sini 25 November 2018. Customer WO-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian memonya ini isikan saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Terus di sini ada total including tax, total termasuk pajak. Nah, di sini kan ada penjualan, terus PPN outcome, terus jumlah. Nah, kemarin itu kalian ada beberapa yang salah inputnya. Salahnya kenapa? Itu kalian itu ngisi saldonya di penjualan. Padahal yang ada di sini itu adalah DPP plus PPN. Jadi yang diisikan itu adalah 34.100.000. DPP-nya plus PPN-nya. Itu yang harus kalian bayarkan. Itu yang harus kalian terima. Jadi piutang kalian itu sebesar 34.100.000. Isikan di sini 34.100.000. Oke. Ini isikan GST saja. Sebenarnya ini nanti ada efeknya sih kalau misalkan ada potongan. Cuman nanti saya pastikan lagi aja ya soalnya untuk tahun ini seperti apa. Sementara isikan dulu GST gitu ya. Kemudian kalau sudah yakin benar pilih record. Terus kalau misalkan ada seperti ini pilih OK. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian mau mengisi saldo dari piutang yang lain itu bisa pilih langsung di sini. Nah, ini kan JB Alex sudah. Selanjutnya kalian pindah ke digital Alex. Terus sudah dipilih digital Alex-nya, kemudian bisa di add sale. Enter, lakukan hal yang sama. Nah,
Tadi kita kan sudah mengisi untuk customer JP Alex, terus itu tadi sudah saya lanjutkan di digital dan maju. Selanjutnya ini saya sudah sampai di panen Alex. Nah, untuk yang terakhir, jadi misalkan kalian sudah input 3 ini dan input yang keempat, otomatis nanti pada waktu menginput yang terakhir, jika isian kalian itu sudah benar, nanti akan ada tanda seperti ini. Kalau kalian record ya. Nah, congratulations atau selamat, total dari invoice atau faktur yang kita inputkan itu sudah sama dengan yang ada di saldo awal account receivable kita atau piutang dagang kita. Kalau misalkan tidak ada congratulations-nya, kemungkinan kalian belum isi saldo awal akun atau kemungkinan kalian inputnya di sini itu nominalnya salah. Jadi harus ada congratulation ya. Kalau tidak ada congratulation berarti ada yang salah gitu ya. Nah, ini untuk yang apa ini? Piutang. Selanjutnya gimana untuk yang hutang? Yang hutang sama. Caranya nanti ke setup, balance, kemudian supplier balance. Yang kalian lakukan juga sama seperti yang tadi. Klik untuk yang customer yang akan diisikan saldonya. Karena di sini kalau biasanya saya urut sih. Ini kan sahabat Jaya dulu. Berarti yang saya isikan juga sahabat Jaya. Awas kebalik ya. Jadi harus teliti di sini, nggak boleh kebalik-balik, nggak boleh double input. Jadi ini sahabat Jaya, kemudian kalau di yang di sini itu namanya nanti add purchase sama, di enter aja, kemudian PO-nya ini enggak usah diisi atau diisi otomatis seperti itu. Kemudian date-nya ini tanggal berapa? Karena ini saya pakai soft file, jadi saya langsung kopas. Kalau nanti kalian harus mengetik ya. Kemudian supplier invoice-nya itu adalah ini. Coba saya kopas. Nah, ini saldo awal kalau yang supplier itu berarti saldo awal hutang. Ini juga gitu, total including tax itu adalah total dari DPP dan PPN. Jadi kalau misalkan di soal itu dirinci, pembelian dan PPN-nya sendiri-sendiri, yang kalian masukkan itu jumlah dari sini. Jumlah dari DPP dan PPN-nya. Berarti ini 23.100. Ini nggak usah diisi, kemudian di record. Terus oke. Lakukan hal yang sama untuk dua supplier lainnya. Oke, ini saya sudah sampai di yang Margonda, yang supplier terakhir. Ini juga sudah, kalau sudah selesai atau sudah inputan yang supplier terakhir, nanti misalkan inputan kalian sudah benar, itu juga sama kayak yang tadi, harus ada congratulation-nya. Kita lihat ya. Kalau misalkan inputan saya salah, berarti nanti tidak ada congratulation gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada congratulation-nya, itu berarti tandanya saldo dari rincian hutang piutang kita itu sudah benar atau sesuai dengan yang ada di link untuk hutang sama piutangnya yang tadi kita ngisi di saldo awal akun gitu ya. Kalau misalkan tidak ada ini berarti nanti pasti ada sesuatu yang salah punya kalian gitu ya. Jadi ini harus ada. Di oke aja. Selesai. Jadi itu bisa kita lihat di sini sebenarnya. Nah, ini saldo dari customer kita sudah ada. Jadi masing-masing di sini sudah terisi dan supplier juga sudah terisi. Seperti itu untuk mengisi saldo dari hutang sama piutang. Sekian video kali ini. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.